Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengar suaranya ini. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di Cak Koja, Cakap-Cakap Konstruksi Baja by ISSI, Indonesian Society of Steel Construction. Nah, hari ini ada yang istimewa guys. Ini kita kedatangan salah satu pengurus, beliau di Ketua Komite Bidang Pengembangan Usaha di ISSI. Tapi ternyata ini beliau nggak cuma satu asosiasi, banyak. Jadi saya bisa kenalkan Bapak Feni Hendrawan Syah, Sarjana Teknik. Salam kenal untuk semuanya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak atau Mas ini? Ini masih muda banget soalnya dilihat wajahnya masih unyu-unyu guys. Ini paling beda umur paling 2 tahun saya kan ya? ABG tua. ABG tua. Enggak lah, masih lah. Ini beliau adalah bos muda. Kenapa saya bilang bos muda? Sangat sukses. Suksesnya ini maksud saya adalah tidak satu perusahaan, tapi ada 9 perusahaan. 9 perusahaan. Nah, ini salah satu perusahaan ini, Triguna Karya Nusantara. Jadi bisa Triguna Holding Company. Ya, Triguna Holding Company. Usia baru 41 tahun. Bener ya? Ya. Udah punya 9 perusahaan. Gimana ceritanya ini, Bos? 41 tahun. 41 tahun tapi anak udah 17 tahun. Nikah muda nih jangan-jangan kuncinya. Betul. Gimana ya? Kuncinya muda. Gimana ini kok bisa punya 9 perusahaan loh? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Berawal itu dari semangat dan ada dendam positif sebenarnya. Jadi termotivasi. Dendam tidak selalu negatif ya? Dendam tidak selalu negatif. Positif. Justru dendam itu harus positif. Oke. Gitu. Cerita dong dikit gimana sih bisa dendam positif bisa langsung punya 9 perusahaan jadi bos muda ini? Iya, jadi dulu itu berawal dari keluarga yang sederhana, sekolah pun pas-pasan di kabupaten. Wai kanan kan? Lampung. Berada tuh Lampung ya? Iya. Di Gunung Katun lahirnya. Betul. Dulu sambil sekolah pun saya harus sambil menjadi kenek angkot baru bisa sekolah. Dan kenek angkot bener? Kenek angkot beneran. Itu kelas? Dari mulai kelas 1 STM sampai dengan selesai. Jadi sekolah sambil ngenek. Wah, ini baru saya tahu ini. Nah, bos muda kita ini CEO founder dari Triguna Holding Company. Sekolahnya ngenek, Bos. Betul. Mengenek kenek angkot di Tanjung Karang Raja Basah waktu itu. Oh, Raja Basah itu kan terkenal ya di Lampung ya? Terkenal lah. Sangar. Tapi udah jadi artinya udah biasa dengan kehidupan keras. Iya, begitu. Jadi itu dipakai mungkin di bidang usaha. Iya. Udah biasa lah yang sama yang keras-keras seperti itu. Jadi dari situ kita dibentuk mentalnya. Mental untuk terus berjuang untuk merubah nasib. Gitu. Nah, kemudian setelah lulus sekolah itu sempat lontang-lantung segala macam, akhirnya sempat bekerja di Astra Group. Perusahaan gede berat di Astra, betul. Di Jakarta atau di masih Lampung? Berawal dari Lampung terus ditarik ke Jakarta. 10 tahun saya di Astra di PT Traktor Nusantara. Traktor Nusantara. Sebagai mekanik. Mekanik. Sebagai mekanik. Karena sekolahnya lulusan sarjana teknik. STM. Okay. Masih STM. Itu masih STM. Itu STM belum di Astra 10 tahun. 10 tahun. Jadi bekerja sambil kuliah. Oke. Nah, gitu. Tuh jangan minder tuh, bekerja sambil kuliah gini bekerja jadinya. sambil kuliah. Oke, terus? Iya. Nah, kemudian setelah 10 tahun bekerja, ya alhamdulillah di situ kita bisa belajar banyak lah. Ya. Belajar banyak, kita dikasih belajar langsung ya langsung di lapangan. Kerja, ya? Kita dikasih kesempatan untuk menimba ilmu di Astra, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Astra. Dan ini modal. Dan ini menjadi modal utama untuk mulai berjuang menapak masa depan sendiri gitu. Nah, kemudian 10 tahun saya di Astra, 2011 itu baru mulai membangun perusahaan PT Triguna Karya Nusantara. 11 tahun yang lalu berarti? 11 tahun yang Masih lalu. Umur 30 tahun? Masih umur 30 tahun. 30 tahun udah langsung bikin PT? Ya, langsung bikin PT. Wow. Itu cikal bakalnya. Tapi kalau di Astra kan dengan kerja 10 tahun pasti jabatannya, benefitnya kan udah ngikuti grup gede gitu kan ya. Tapi memutuskan untuk pilih ke jalur kanan gitu. Jalur kanan. Tekuk kiri jalur kanan gitu. Tekuk kiri jalur kanan. Jadi pengusaha PT Triguna Karya Nusantara yang pertama. Oke, bidangnya apa itu Pak? Awal-awal Pak. Kalau Triguna ini bergerak di bidang alat berat ya, lebih fokusnya di forklift, genset, eksavator gitu-gitu. Ini perjuangan yang luar biasa membangun PT Triguna Karya Nusantara ini, karena di sini benar-benar saya memulai itu bermodalkan semangat.
tidak semangat. ada modal uang, Ya. tidak ada modal, tidak ada yang mensupport kasih pinjaman, itu tidak ada. Benar-benar modal semangat dan modal kepercayaan. Ini yang paling penting. Kepercayaan yang utama. Kepercayaan. Bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan sahabat, rekan, customer, itu menjadi modal dasar kita untuk bisa mulai bergerak. Dan itu terus bergulir, bergerak sampai sekarang 11 tahun kemudian punya 9 perusahaan dengan berbagai bidang. Apa saja Pak Feni? Ya, jadi Triguna Holding Companies ini ada 9 perusahaan yang masing-masing itu mempunyai bidang berbeda. Oh, tidak sama ya? Tidak sama. saling beririsan. Okay. Kalau Triguna ini khusus bermain di alat berat, tapi saat ini sudah mulai berkembang masuk ke dunia konstruksi juga. Okay. Nah, kemudian kita ada anak perusahaan yang bergerak di bidang training, konsultan gitu. Jadi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Oke, itu luar biasa itu. Ya, kemudian ada kontraktor sipil juga ada. Kontraktor gitu. sipil, oke. Ada juga yang bergerak di bidang mekanikal, elektrikal juga ada. Main gitu. ME juga. Main ME. Waduh. Gitu. Nah, jadi gini, kisahnya kenapa ada 9 perusahaan sebenarnya. Saya berkaca dari diri saya sendiri. Setiap orang itu pasti pengen maju dan setiap orang pengen masa depan yang lebih baik, pengen punya perusahaan sebenarnya. Tapi kadang-kadang tidak ada kesempatan, gitu. Nah, jadi berawal dari situ, saya melihat ada teman-teman yang punya potensi, punya kemampuan gitu ya, tapi tidak ada kesempatan. Ini yang saya rangkul, saya ajak, ayo kita bareng-bareng gitu, kita bareng-bareng, kita sudah ada modal begini, ayo kita bareng-bareng kita bangun. Dan mereka yang tadinya pekerja, kita bangun perusahaan, mereka kembangin, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa berjalan. Dan artinya mereka juga diarahkan untuk menjadi bisnis juga. Betul, Oke. betul. Wah, luar biasa. Jadi kita benar-benar mengajak orang untuk menjadi pengusaha. Jadi pengennya ini biar berkembang gitu. Jadi asas manfaatnya luar biasa nih Pak Fen. Masih muda tapi bisa punya manfaat buat banyak orang. Amin. Tapi yang saya tahu ini enggak cuman di 9 perusahaan ya, tentu di kehidupan komunitas juga ada komunitas Pajero. Terus selalu ada di asosiasi ada jadi sekjen Kopindo, Koperasi Pengusaha Baja Indonesia. Betul. Fabrikator Baja Indonesia ya. Iya. Sekjen Koplindo. Itu pengusaha apa itu Pak? Koperasi Pengusaha Logistik Indonesia. Pengusaha logistik karena memang ada truk dan segala macam lah ya. Betul. Terus sekarang di Ketua Komite Bidang Usaha ISSI. ISSI. Golf juga ada ya golf. Golf juga. jadi olahraga. Ini golfer beliau bos. Jadi hobi golf. Jadi hobi golf jadi ya. Karena memang itu ternyata salah satu olahraga yang mensupport kegiatan bisnis. Betul. Oke. Jadi begini, dalam kita berusaha itu kan yang menjadi supporting utama salah satu adalah network, link jaringan gitu. Nah, teman gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita menambah teman kalau kita tidak berusaha untuk bergaul. Jadi kalau saya itu mencoba mempunyai banyak teman dengan organisasi dan komunitas. Kalau di komunitas itu saya tergabung dalam klub mobil ya, klub Pajero, klub Mercy, klub BMW. Kebetulan kita coba cari teman di situlah. Berarti punya mobil BMW, punya Mercy, punya Pajero ya, dan lain sebagainya ya. Titipan. Benar-benar. Titipan. Kapan aja bisa diambil. Masya Allah. Nah, kemudian selain dari klub otomotif, kita juga di asosiasi. Asosiasi kan kita bergabung di Asosiasi Fabrikator Baja Indonesia, Abindo. Kemudian kita dengan teman-teman pengusaha logistik kita membentuk yang namanya Koplindo, gitu, Koperasi Pengusaha Logistik Indonesia. Dari situlah jaringan kita mulai. Jaringan berarti juga bisa aset ya kan, customer bisa ya kan, atau mungkin ya bisa juga fundraising misalkan memang ngumpulin modal gitu untuk usaha. Jadi apapun bisa gitu ya. Tapi yang pasti saling mempunyai manfaat bagi yang lain dan saling mendoakan supaya cepat sukses gitu ya. Dan paling penting punya manfaat. 9 perusahaan itu berapa karyawan juga? Jadi saya termotivasi juga dari guru dan mentor saya Pak Ketum, Pak Budi Hartawinata. Salam Pak Ketum, Pak Haji. Salam Pak Haji. Ini mentor saya ini luar biasa ini, yang memberi saya motivasi nih. Saya pernah disampaikan beliau, kita itu kalau hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri itu gampang katanya. Tapi
yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat buat orang lain. Semakin banyak kita bermanfaat buat orang lain, insya Allah kita semakin berkah, katanya begitu. Itu yang menjadi motivasi tersendiri, inspirasi lah itu. Sehingga luar biasa. Bisa langsung dilakukan dengan aksi. Ya inilah jadinya sekarang. Bos Feni. Belum menjadi bos. Satu ini prinsip dasar dalam saya memulai usaha. Kalau saya menganggap rezeki saya adalah bagian kecil dari rezeki orang-orang yang bekerja bersama dengan saya. Jadi bukan rezeki karyawan itu dari saya, bukan, tapi melalui kebalik. Ya, rezeki Pak Feni dari karyawan-karyawan gitu. Karena dititipin sama Allah. Melalui betul. Pak Feni dulu untuk mereka. Iya, betul. Semakin banyak. Semakin banyak gitu kuncinya di situ. Ini kunci pengusaha nih ya. Wah, gitu banyak kegiatan, aktivitas. Sebenarnya apa sih Pak? Di bidang konstruksi ini Pak Feni itu impiannya atau inginnya itu bagaimana gitu di Indonesia ini? Begitu banyak ya, masif pembangunan. Saya melihat sih konstruksi ini di Indonesia ini luar biasa ya saat ini. Betul. Ya. Harusnya ini benar-benar menjadi kesempatan dan peluang buat kita pengusaha-pengusaha dalam negeri sebenarnya. Namun memang disayangkan banyak hal yang seakan-akan pengusaha dalam negeri ini tidak tersupport dengan baik gitu. Maksudnya belum dapat kesempatan kah? Belum dapat kesempatan. Kemudian kalaupun ada kesempatan mau masuknya susah banget gitu. Nah, belum diadu-aduin yang grup gede-gede, belum raksasa-raksasa. Ya kan? Iya. Nah, sedangkan kita pengusaha dalam negeri ini, perusahaan-perusahaan dalam negeri ini yang pasti semua juga tahu lah apa faktor modal itu kan yang menjadi kendala paling utama itu. Kalau ada proyek-proyek strategik nasional itu harapannya kita itu ya kita bisa lebih diprioritaskan. Putra daerah atau bangsa sendiri lah ya. Bangsa sendirilah. Jangan sampai nanti semua langsung dari negeri luar yang pegang gitu. Akhirnya kita kebagiannya ngesup aja nih gitu. Kalau ngesup tuh udah bagian paling kecil itu tinggal ampas-ampasnya aja. Ya. Nah, tapi gini, kita kan bicara tentang investasi atau luar negeri gitu ya datang. Biasanya kan selalu dikenal beberapa menteri itu menyampaikan 5M gitu. Jadi M yang pertama money. Money comes from bla 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 misalkan, maka investasi dari negara mana, maka duitnya dari sana, maka berikutnya adalah method. Jadi metode pekerjaannya harus ngikut yang dari negara asal yang punya uang. Nah, selalu baru kalau metodenya seperti itu berarti harus pakai yang mesin ini. M yang ketiga mesin. Mesinnya harus dari sana nih. Dari sana juga. Nah, jadi kalau udah gitu berarti materialnya juga harus dari sini, dari sono misalkan, bukan dari sini, dari sono gitu ya. Lalu yang terakhir, yang operasin kan harus juga mengoperasikan metode ini, mesin ini, material ini ya harus yang dari sono juga. Nah, kita kebagian apa bos kalau gitu? Nah, itu dia tuh. Itu yang jadi PR besar sebenarnya. Karena memang kita sangat tahu khususnya di bidang alat berat. Di bidang alat berat itu yang namanya produk lokal kita sendiri mungkin belum ada mungkin ya. Sebenarnya bukan kita tidak bisa bikin, orang Indonesia itu pintar-pintar. Betul, saya setuju itu. Tapi ya memang kesempatan dan supportnya yang kurang. Kesempatan dan support tentunya dalam hal ini kita bisa bilang pemerintah lah yang harus dukungan dari pemerintah yang paling utama. Gitu. Dari 5M tadi kalau kita ikutin mutlak 5M ya semua harus dari luar kan. Nah, tapi sebenarnya pemerintah bisa mensiasati dengan memberikan bentuk agreement kerjasama dengan pengusaha lokal. Kalaupun ada yang dari luar bekerja sama harus ada syaratnya lah ya, gitu. harus GO misal ya, betul. Atau sewanya harus pakai perusahaan dalam negeri gitu kan ya. Betul. Untuk beberapa peralatan walaupun memang kita belum 100% bisa kan. Kalau saya lihat di pabrik itu kan banyak sekali di Bekasi aja kita bicara kan assembling, ada untuk alat berat kan macam-macam, ada United Truck, saya nggak sebut merek lah ya karena banyak banget situ ada kita aja segala macam. Nah, tapi paling tidak pengusaha lokal harus berikan kesempatan. Betul. Gitu. Walaupun material alatnya lah ya tidak 100% dari luar, tapi paling tidak pengusahanya. Nah, karena balik lagi pengusaha tadi punya usaha yang di bidang pengembangan tenaga kerja tadi, SDM untuk mengoperasikan forklift. Nah, itu kan bayarannya beda. Misalkan dia cuman katakan kuli, lalu di training di perusahaan Bapak, dapat izin bisa mengeluarkan CEO juga kan? Iya, betul. Dapat izin operasi sehingga dia bisa modal itu untuk cari pekerjaan dengan mendapatkan bayaran yang lebih baik. Betul. Nah, itu multiplier-nya panjang itu kalau multiplier efeknya kalau pakai perusahaan dalam negeri. Betul. Kalau tenaga kerjanya juga dari luar, jadi ya repot juga Pak ya. Repot.
pengusaha lokal berat untuk bersaing gitu. Kita hanya jadi penonton Penonton di negeri sendiri. Mudah-mudahan nggak terjadi, Pak. Amin. Kita di ISSC kita berjuang Peran bersama. aktif ISSC nih. Iya. Mudah-mudahan bisa Berarti ISSC harus- bisa berkontribusi banyak untuk bangsa dan negara kita. Setuju. Jadi kita luangkan waktu pikiran ini banyak saya nggak tahu waktunya semua sama dikasih 24 jam sama Allah. Tapi Anda itu punya berapa 9 perusahaan, asosiasi disebutnya kurang lebih 4 atau 5. Bagi waktunya gimana itu nanti belum lagi anak dan istri ya. Betul. Anak 2. Anak 2. Masya Allah. Udah mau keluar negeri juga nih. Baik, ini rekan-rekan Cak Koja, Sobat Koja, teman-teman Koja, saya rasa waktunya tidak akan pernah cukup untuk bicara kisah sukses beliau. Kalau kita bedah satu persatu bisa berseri-seri, logonya banyak nggak cuma ini, ada bermacam-macam nanti kita ganti. Logonya Tapi untuk saat ini kita cukupkan. Semoga mendapat manfaat dan dapat filosofi yang tadi disampaikan, inspirasi, motivasi. Semoga bisa menginspirasi kita juga untuk menjadi pengusaha yang sukses dan membawa manfaat buat orang lain. Salam konstruksi Salam Baja konstruksi. Indonesia. Semangat dan terus semangat. Demikian Cak Koja hari ini. Kita tunggu serial yang lain dari Bos Feni. Semoga selalu sehat. Insya Allah. Dan Amin. tetap bermanfaat bagi Amin. orang. Terima kasih. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.